Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Alhamdulillah, selamat pagi, sore, dan malam untuk para pemirsa dari Persis Cipedes Channel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifan. Saya seorang praktikan PLKJ dari Pesantren Persatuan Islam 45 Rahayu, yang alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa memberikan sedikit atau kurang lebihnya beberapa menit materi penjelasan mengenai filosofi rezeki Allah yang saya kutip sebahagian materinya dari Iber atau siaran langsung Persatuan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu di tempat yang insya Allah ada dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai rizki Allah, terkadang kita menggambarkan bahwa rizki itu merupakan sesuatu yang berupa uang atau harta. Akan tetapi, jika dilihat secara lebih luas lagi, rizki itu bukan hanya merupakan mengenai uang saja. Akan tetapi rizki pula berbicara mengenai kemudahan, jawaban, atau segala rupa yang membuat kita tenang, tentram, dan merasa tercerahkan. Itulah yang disebut dengan rizki. Seperti yang terjadi kepada seorang ulama yang ketika beliau ingin menguji salah satu bukti dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan di muka bumi. Maksud di muka bumi ini adalah makna yang seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang berikan rizki kepada mereka. Ulama ini waktu itu dia merasakan bahwasanya dia ingin lebih meyakini bahwa ayat ini benar-benar bukti atau memiliki bukti yang nyata. Maka ketika itu ulama itu melakukan perjalanan dengan membawa bekal seadanya, meninggalkan kampungnya, menyusuri berbagai macam negeri, hanya dengan tujuan ingin menguji, ingin menemukan bukti, dan ingin lebih meyakinkan hatinya bahwa Allah itu benar, bahwa ayat Allah itu benar-benar nyata. Hingga ketika di perjalanan, dirasa sudah jauh dia melakukan perjalanan, meninggalkan negerinya, meninggalkan tempat tinggalnya, kampungnya, dan yang lain sebagainya. Hanya dengan membawa bekal seadanya, dia sampai pada suatu tempat yang mana tempat itu adalah padang pasir dan penuh dengan batu kerikil. Tidak ada tempat untuk berteduh, jauh dari keramaian, jauh dari pasar dan yang lain sebagainya. Jauh dari tetangkalan, tidak ada pohon-pohonan yang membuatnya kepanasan. Jelas saja padang pasir itu kan dikenal dengan mataharinya yang tidak ada halangan, sehingga matahari atau cahaya dari matahari itu langsung mengenai dirinya. Pada saat itu perbekalannya sudah habis, tidak ada minuman yang bisa diminum, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Hanya dirinya seorang dan pakaiannya yang lusuh. Dan pada saat itu ulama tersebut merasakan sakit pada tubuhnya, dimulai dari kepalanya yang merasa pening, lalu badannya yang terasa lemas, hingga akhirnya dia pun terjatuh terbaring, tidak berdaya, bahkan tidak kuat untuk berdiri sedikit pun. Logika manusia mengatakan, di tempat yang seperti itu, jauh dari kesana kemari, jauh dari berbagai macam keramaian, itu pastinya ulama sudah celaka, sudah meninggal dunia. Karena mengapa? Ya tidak ada yang menolong. Karena mustahil ada orang yang sengaja datang ke sana hanya untuk memberikan makanan, hanya untuk memberikan pertolongan saja. Sangat mustahil. Kemungkinannya pun kecil. Namun
Tidak ada yang mustahil dari skenario Allah. Ketika ulama itu mulai merasakan bahwa dirinya sudah mendekati azal, la ilaha illallah dia lantunkan. Lalu dia tidak pernah berhenti untuk beristighfar. Dia yakin bahwa inilah akhir dari hidupnya. Ketika dirinya sedang membaca istighfar dalam keadaan yang lemas, dia merasakan adanya suara langkah dua orang lelaki yang menuju kepada dirinya. Dua orang lelaki itu seperti orang yang terburu-buru menghampiri kepada ulama tersebut. Dan benar saja, terasa adanya dinginnya sendok yang menempel pada bibirnya. Lalu adanya sendok yang sedang mencoba memasukkan air ke dalam mulutnya. Dan ketika itu, ulama benar-benar merasakan air yang mengalir melewati tenggorokannya, melewati kerongkongannya hingga sampai di perutnya. Dan itu tidak berhenti. Kedua orang itu terus-menerus memberikan air. Setelah memberikan air, dua orang itu memberikan ulama itu makanan. Dan yang lain sebagainya, memberikan bantuan, pertolongan pertama kepada seorang yang sedang lemah. Dan setelah itu, ulama tersebut merasakan bahwa dirinya sudah mampu untuk membukakan matanya. Dan ketika dia membukakan matanya, terlihatlah dua orang laki-laki yang tengah menolong dirinya. Ulama itu bertanya kepada dua laki-laki itu, "Hai dua orang lelaki, mengapa engkau datang kemari? Padahal tidak ada yang bisa kalian ambil dan tidak ada yang bisa kalian dapatkan. Hanya seorang yang lemah, terbujur kaku, tak berdaya di atas tanah." Lalu bagaimanakah jawaban dari dua orang laki-laki itu? Jawaban dari dua orang laki-laki itu, "Saya berdua adalah seorang yang suka menolong orang lain yang membutuhkan. Akan tetapi kami berdua tersasar. Hampir ketiga harinya kami tersasar di tempat yang entah di mana ini. Yang akhirnya kami sampai di tempat ini dan melihat Anda yang sedang terbaring lemah." Ulama itu pun kembali merenung dan menyimpulkan bahwasanya memang benar. Bukti bahwa rizki Allah itu selalu ada pada makhluknya, bahwa Allah akan senantiasa memberikan rizki kepada makhluknya. Dan bisa dipahami pula bahwasanya yang namanya rizki tidak perlu dikejar. Perlunya kita ikhtiar mencari rizki itu untuk mempercepat atau menjadi suatu pelantara bahwa rizki Allah itu datang kepada kita. Rizki itu akan senantiasa mengiringi kita kemanapun kita berada. Maka yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan rizki Allah itu adalah pertama, yaitu bersabar. Fasbir, bersabarlah. Inna wa'adallahi, sesungguhnya janji Allah haqqun, adalah nyata. Kita perlu bersabar dalam berikhtiar dalam mencari rizki, terutama dalam meraih rizki Allah. Karena rizki Allah itu kan bukan suatu utama, ada yang lebih tinggi dari rizki Allah, yaitu mencari ridhonya. Karena tanpa ridho kita tidak akan bisa masuk ke surga. Tanpa rahmat dari Allah kita tidak akan bisa masuk ke surga. Dan rizki yang kita dapatkan itu bisa menjadi suplai tenaga dalam kita mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama bersabar. Lalu yang kedua itu adalah ikhtiar. Ikhtiarlah, karena bahkan dengan ikhtiar, seorang yang bernasib buruk pun dengan ikhtiar bisa berubah menjadi seorang yang bernasib baik. Karena terkadang kita melupakan untuk berikhtiar. Mungkin kita ingat untuk selalu berdoa, untuk selalu bersabar. Namun hanya sebatas melakukan dua hal itu, tanpa melakukan ikhtiar. Dan hanya mungkin saja menyalahkan pihak yang lain. Padahal kan kita tidak akan pernah bisa memaksa orang lain untuk merubah kita, tanpa adanya kesadaran dalam diri kita untuk merubah diri kita sendiri. Begitu. Nah, lalu setelah kita berikhtiar, apalagi? Kita perlu berdoa. Karena ikhtiar tanpa doa itu cacat. Dan doa tanpa ikhtiar itu rungkad deh kalau dalam bahasa Sunda. Nah, maka setelah kita berdoa kepada Allah, tiga hal ini menjadi hal yang akan menjalankan hasil atau mendatangkan hasil dari Allah, memberikan rizki dari Allah kepada kita. Setelah melakukan tiga hal ini, kita harus bertawakal, mempusatkan semua hasil atau semua yang akan terjadi kepada kita, rizki yang akan datang atau nasib yang akan terjadi kepada diri kita berdasarkan apa yang Allah
mulai dari bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bersabar. Sabar itu kan salah satu atau termasuk ke dalam bentuk ikhtiar ya. Nah, lalu kita berdoa untuk mendatangkan rahmat atau mendatangkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan jika roket saja tidak mampu menembus langit yang begitu tinggi, tapi doa itu mampu menembus langit yang ketujuh dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kita berdoa di sepertiga malam akhir, di mana itu adalah waktu di mana manusia sedang terlelap-lelapnya tidur. Nah, maka pemirsa Persis Cipedes Channel yang saya hormati, perlunya kita untuk belajar ilmu agama itu agar kita mampu bersabar, mampu berikhtiar, mampu bertawakal, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, rizki yang sudah Allah tentukan untuk seluruh makhluknya, termasuk kita sebagai manusia, sebagai hambanya, akan Allah berikan dengan hasil yang sudah Allah tentukan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.